Hai, aku Zara. Hai, aku Subhan. Hai, aku Vici. Dan kami mahasiswa Kimia. Kalian tahu nggak sih, ada penyakit yang membuat penderitanya memiliki urin dengan aroma yang manis seperti maple syrup. Penyakit itu adalah maple syrup urine disease atau kita kenal sebagai penyakit urin sirup maple. Nah, penyakit ini bukan karena kita sering mengonsumsi sirup maple, melainkan karena tubuh tidak bisa memecah asam amino dengan baik. MSUD atau maple syrup urine disease adalah kelainan metabolik bawaan yang disebabkan oleh defisiensi enzim yang diperlukan untuk memecah asam amino seperti leusin, isoleusin, dan valin. Penyakit ini dinamai berdasarkan bau khas urin penderita yang menyerupai sirup maple akibat penumpukan metabolit tertentu. Hal ini disebabkan oleh mutasi genetik pada gen yang menjadi kompleks enzim dehidrogenase asam amino rantai cabang. Mutasi menyebabkan hilangnya atau penurunan aktivitas enzim ini, sehingga asam amino rantai cabang dan ketoasam turunannya tidak bisa diubah menjadi senyawa energi yang lebih sederhana. Mutasi ini diturunkan secara autosom resesif, artinya anak harus menerima satu salinan gen cacat dari kedua orang tuanya. Dalam tubuh yang normal, ada asam amino rantai cabang yang akan mengalami dua tahap dalam metabolisme, yaitu leusin, isoleusin, dan valin. Pada tahap pertama disebut transaminase, yaitu memindahkan gugus amino dari asam amino ke alfa-ketogutarat dan menjadi senyawa baru, yaitu alfa-ketoasam rantai cabang. Reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim transaminase di dalam jaringan tubuh. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif yang dilakukan oleh enzim kompleks alfa-ketoasam dehidrogenase. Pada tahap ini, gugus karboksil dari alfa-ketoasam akan dilepas sebagai karbon dioksida. Lalu, sisa strukturnya dikonversi menjadi senyawa turunan CoA seperti isobutyryl-CoA, isovaleryl-CoA, dan alpha-methyl-butyryl-CoA. Senyawa-senyawa ini kemudian masuk ke jalur metabolisme, yaitu siklus Krebs, untuk menghasilkan ATP. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang terjadi pada tubuh penderita ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, metabolisme asam amino rantai cabang normalnya terdiri dari dua tahap. Tapi pada penderita ini terjadi gangguan pada tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Gangguan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya enzim kompleks dehidrogenase asam alfa-keto rantai bercabang. Akibatnya, alfa-ketoasam hasil transaminasi tidak dapat diproses lebih lanjut dan akhirnya menumpuk di dalam tubuh. Nah, penumpukan alfa-ketoasam dalam sirkulasi darah akan menyebabkan toksisitas sistemik, terutama pada sistem syaraf. Yang paling berbahaya adalah penumpukan leusin yang tinggi yang akan menyebabkan neurotoksik, di mana akan menyebabkan gangguan saraf otak akibat gangguan metabolisme. Sementara itu, isoleusin juga memberikan gejala khas. Ketika isoleusin tidak termetabolisme dengan baik, ia akan menghasilkan senyawa bernama asam sotolon. Nah, inilah senyawa yang menyebabkan bau khas seperti maple syrup pada urin penderita MSUD yang menjadi ciri utama penyakit ini. Pengobatan penyakit ini harus dilakukan seumur hidup dan tujuan utamanya ada dua. Yang pertama adalah menurunkan kadar asam amino rantai cabang dalam darah. Dan yang kedua adalah mencegah terjadinya krisis metabolik serta kerusakan neurologis permanen. Karena itu, terapi penderita ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan disiplin, terutama dalam hal pola makan dan pemantauan kadar asam amino rantai cabang secara rutin. Nah, strategi terapi utama dimulai dari diet khusus. Pasien harus mengonsumsi makanan yang sangat rendah protein alami, karena protein mengandung leusin, isoleusin, dan valin. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan formula medis khusus yang terbebas dari ketiga asam amino tersebut, namun tetap kaya akan nutrisi.
Karena penyakit ini bersifat genetik, maka pencegahan MSUD dimulai dengan pemahaman tentang konseling genetik. Selain itu, langkah pencegahan yang sangat penting adalah tes screening pada bayi baru lahir. Sekarang ini dapat dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi dalam beberapa hari pertama kehidupan. Nah, jika bayi didiagnosis positif, pengobatan dapat dimulai lebih awal, seperti diet khusus dan pengelolaan kadar asam amino rantai cabang dalam darah untuk mencegah krisis metabolik dan kerusakan neurologis jangka panjang. Akhir kata, maple syrup urine disease adalah gangguan metabolisme yang langka dan dapat berbahaya jika tidak didiagnosis dan diobati sejak dini. Dengan diet khusus dan deteksi awal, akan membuat penderita akan mendapatkan umur yang lebih lama. Konseling genetik dan pemahaman tentang penyakit ini akan menjadi pencegahan awal, terutama bagi para pasangan yang beresiko.